wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di sini guys. Masih tetap bertiga gitu. Di sini kami mau ngajak kalian mau ini guys. Ini berhubungan dengan negara tetangga kita ya gitu. Karena di sini kami temukan di TikTok ya guys. Di sini ada seorang profesor mungkin ya dari negara tetangga kita. Dia mengatakan seperti ini guys. Keluar kalian dari Malaysia katanya. Pengusiran ini. Sedang. Jadi benar nggak sih dalam video ini gitu? Karena di sini kita lihat nanti ya bersama-sama di sini. Diancam diusir karena senang pakai bahasa Indonesia. Generasi muda Malaysia berontak. Berontak katanya. Diancam ya. Berontak seperti apa ya? Boleh mungkin pakai bahasa Indonesia di Malaysia. Lanjut. Saat ini lagi tren generasi muda Malaysia ramai menggunakan bahasa Indonesia tapi mereka dikecam warganet sana. Oh, lagi tren ya menggunakan bahasa kita di sana. Iya, karena bahasa Indonesia mendominasi. Mungkin gampangnya mungkin ya sederhananya. Terus bahkan mereka sampai diancam katanya diusir dari Malaysia karena tak memakai bahasa Melayu gitu. Berikut alur konfliknya. Yuk kita lihat lagi ya. Yuk, lanjut. Bermula dari pendapat pakar Malaysia, Dr. Ramalingam Rajamanikam. Oh ini masih dokter ya, belum profesor. Belum profesor masih dokter. Oke, Boleh kita bercakap bahasa Melayu dengan baik. Jika tidak, sepatutnya buang negara bagi saya minta maaf. So bahasa Melayu bahasa kebangsaan. Orang Malaysia sepatutnya boleh bertutur bahasa Melayu dengan baik. Kalau tak boleh bertutur, sepatutnya kalau saya yang ada kuasa, saya bagi tempoh 6 bulan. Cuba fasih berbahasa Melayu. Tak boleh, buang negara. Mudah. Kita nak orang yang ada jati diri kebangsaan supaya negara ini dibangun. Aku lihat negara Indonesia masih sikit-sikit main usir-usir deh sekarang ini. Iya. Ini bukan di negara kita. Iya. Malaysia pun lagi suka hanya karena masalah yang sebenarnya bisa diatasi dengan kepala dingin. Coba kita lihat dulu kelanjutan videonya kayak mana sih dalam videonya ya enggak? Oke, Boleh. Oke. Kita nak orang yang ada jati diri kebangsaan supaya negara ini dibangunkannya. Kita bangunkan negara ini dengan asas kebangsaan, ada jati dirinya. Salah satu aspek yang paling penting dalam jati diri ialah bahasa. Jadi aku cakaplah bahasa Indonesia kan sebab aku malas nak translate. Lepas tu datanglah si orang Malaysia ni, dia katalah, kenapa nak kena cakap bahasa Malaysia? Tak bangga ke dengan bahasa sendiri? Aku bukanlah tak bangga dengan bahasa sendiri. Masalahnya followers aku tu 70% daripada Indonesia, 30% dari Malaysia. Jadi aku malas nak translate. Aku cakap je lah bahasa Indonesia lagi pun. Aku boleh cakap sikit kan. Dah kalau followers aku dari Indonesia, aku ngomonglah bahasa Indonesia. Kalau followers aku dari Jepun, aku cakaplah bahasa Jepun. Aku cakap, irashimasu, itadakimasu, Honda, Mitsubishi, hai! Kok aduh, tak faham betul lah aku kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sesuai tema hari ini, saya mau membahas kenapa aku gak diperbolehkan untuk ngomong bahasa Indonesia di channel saya. Kan namanya juga channel saya, channel Irifan. Itu I nak cakap bahasa Indonesia itu kan suka hati I. Mau kontrol apa ke? Kau makcik bawang ke? Nah sekarang I kasih mic kat you cakap lah. You nak cakap kenapa I tak boleh cakap bahasa Indonesia itu kan suka hati I. Kau tinggal kat pantai ke? Kan gini ya, kita belajar bahasa kan, pasti kita kepengen praktek ya kan. Iya kan, misalnya kita belajar bahasa Inggris nih, ya kita coba-coba praktek ngomong bahasa Inggris. Kita jumpa sama orang Indonesia, kita coba-coba ngomong bahasa Indonesia kan gitu ya. Aku rasa biasa-biasa Apalagi di akun pribadinya. Ini kan netizen dari negara dia yang komentar. Iya, maksudnya kan dia mungkin lagi pasih-pasihnya. Iya, viewer Indonesia luar biasa loh. Kau ikut luas sangat ke? Itu gak ada dosanya saya mau ngomong bahasa. Memang gak ada dosanya kak. Terserah saya. Terus kenapa? Itu kemampuan saya ngomong bahasa Indonesia dipermasalahkan. Saya kuliah di Indonesia, saya mau dia kuliah di Indonesia, wajar. Indonesia kan itu wajar. Itu kan terserah masing-masing. Jadi saya nggak tahu kenapa itu malah
diperbesarkan, dipermasalahkan kan. Anjir, Bersih siapa nggak yang ini? ngomong tentang saya? Mungkin Kak, kalau Kakak ngomong bahasa Inggris mungkin nggak ada masalah Kak. Karena kan memang di sana bahasa Inggris itu jadi bahasa dominan. Jadi Kakak mungkin ya kita dukung lah ya Kak ya. Karena kan kuliahnya di Indonesia, wajar. Iya wajar. Wajar dia berbahasa Indonesia. Kalau dia Tapi di channel YouTube-nya berbahasa Indonesia. Jadi mungkin dari orang sana, kenapa nggak bahasa Melayu aja? Mungkin. Kenapa menggunakan bahasa Indonesia? Seperti yang di kakak yang pertama tadi bilang, viewers dia itu lebih banyak orang Indonesia ketimbang dari negara dia. Gitu. Makanya dia menyesuaikan diri menggunakan bahasa Indonesia. Gitu. tergantung viewer rupanya Kak. Kalau viewer orang Jepun, ai pun nak guna bahasa Jepun. Yang dari Korea kan sering juga kasih clickbait tulisan bahasa Indonesia. Iya, Tamanya ya. Translate bahasa. Translate ada translate bahasanya bahasa Indonesia. Orang Korea pun udah banyak loh yang pakai bahasa Indonesia kalau untuk ini. Karena viewersnya lebih banyak di Indonesia. Orang Indonesia menarik hati. Hebat viewernya. Semangat Indonesia. Karena dia berkenaan dengan bahasa Indonesia dan seorang rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia lah gitu, rakyat Malaysia yang dihujat karena menggunakan bahasa Indonesia. Dan saya juga sebenarnya memiliki pengalaman yang sama. Bahkan saya diminta diusir daripada Malaysia untuk pindah ke negara Indonesia. Jadi saya jadi bingung. Langsung mengusir Kalau saya menggunakan bahasa Indonesia harus pindah negara. Jadi orang-orang lain yang menggunakan bahasa Inggris, bahasa-bahasa Asia yang lain, kenapa dipuja-puja begitu? Kenapa orang menggunakan bahasa Indonesia maka disuruh pindah negara, guys? Jadi aneh. Orang Malaysia yang punya IC, jangan tanya lagi. Jadi aku bisa bahasa Indonesia. Ya, karena kesolangan menonton FTV dan Nonton FTV. apa ya? Juga nggak tahu. Ya pokoknya yang berdasar dengan bahasa Indonesia. Juga orang Cina sana, Cina di Taiwan, itu diberi suara orang Indonesia kan. Pakai fasih aku bahasa Indonesia. Jadi macam Indonesia yang semua orang berbahasa Indonesia kan. Kenapa kita tak boleh jadi macam tu, bro? Kita tak boleh jadi macam tu sebab kita membina negara kita pada tahun 57 tu apabila kita merdeka, dan juga semasa kita membentuk Malaysia tu, kita mengangkat dasar integrasi, sedangkan Indonesia dan lain-lain di Asia Tenggara ni, kecuali kita saja, semuanya mengangkat asimilasi. Jadi dasarnya tak sama. Dasarnya nggak sama. Asimilasi sama integrasi. Dan sampai di situ ya yang penjelasan dalam video ini ya. Kayak mana ya bahasa Indonesia itu nggak berkembang di sana, atau orang-orangnya nggak bisa bahasa Indonesia karena satu, mereka sering nonton sinetron yang dari Indonesia. Lalu aku sering lihat kayaknya artis-artis Indonesia juga banyak yang kesana, penyanyi di sana lebih terkenal di sana. Terkenal di sana, maksudnya mereka mungkin menyesuaikan ya kan. Apalagi si kakak tadi yang Chinese tadi, dia kuliahnya di Indonesia, otomatis kan dia harus belajar bahasa Indonesia. Jadi dia buka YouTube channel pakai bahasa Indonesia. Aku rasa kalau dia balik ke Malaysia dia akan kesetelan ulang. Kembali ke dasar kesetelan ulang dia di Malaysia gitu. Nggak langsung berubah dari jadi orang Indonesia, hanya bahasa saja. Jadi kalau seandainya di Malaysia mereka pakai bahasa Inggris, lalu mereka diusir gitu dari Malaysia, harus suruh ke Inggris. Tadi katanya enggak, hanya Indonesia saja. Kalau pakai bahasa Indonesia katanya diusir, tapi sedangkan bahasa Inggris enggak, malah dipuja-puja. Makanya katanya. aku bilang, padahal bahasanya bahasa serumpun, hanya perbedaannya Malaysia dengan Indonesia. Walaupun Indonesia kan 70%-nya bahasa Melayu sih kan. Aku rasa harusnya kita bisa lebih wise lagi lah menerima perbedaan ini. Dan Indonesia juga kan sering memviralkan penyanyi-penyanyi yang di sana. Kayaknya kita saling diusir dari Indonesia. Kayaknya kita saling mengagumi lah. Kenapa harus saling mencela gitu? Pakai
baju kurung Malaysia. Kita juga suka kok sama Malaysia dengan tradisi dan budayanya ya kan. Walaupun agak mirip-mirip karena kita tetanggaan mungkin ya yang lebih dekat kan. Makanya banyak kemiripan karena tetangga itu tadi. Bagi yang mau belajar bahasa Indonesia, sok atuh lanjutin. Silahkan. Karena bagaimanapun kita harus menguasai bahasa dunia. Ini siap mengajari bahasa Indonesia. Yang logat apa kok oke. Batak oke. Logat Batak oke. Jawa Sunda jangan ya Kak? Sunda belum tahu. Sunda ora iso. Ora iso. Orang Sumatera. Jadi bagi yang mau belajar bahasa-bahasa dunia silahkan, tidak harus pindah dari Indonesia hanya karena Anda mau belajar bahasa asing. Iya, khususnya mungkin ya. harus pindah dari negaranya ya. Kalau kecemburuan sosial itu pasti ada, karena menyangkut identitas suatu negara. Karena kita kan identitas negara kita yaitu bahasa Indonesia. Sementara sedangkan mereka identitas negaranya apa? Bahasa Melayu. Kita di Indonesia punya bahasa Melayu, ya kan? Jadi mereka nggak bisa mengatakan kalau bahasa Melayu itu milik mereka, nggak bisa. Karena kita juga punya bahasa Melayu. Kita punya sendiri. Maka mungkin ya itu ada kecemburuan sosial tadi, karena kita bahasa Indonesia, walaupun bahasa Indonesia itu berakar dari bahasa Melayu, gitu kan? Kemungkinan ya. Sekian mungkin 70% ada persamaan kita dengan mereka gitu. Dan selanjutnya 30% lagi ya itu ada bahasa dari seluruh Nusantara dan seluruh Nusantara, bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia, bahkan bahasa asing. Jadi banyak menyerap bahasa kosakata bahasa Indonesia ini gitu guys. Jadi nggak bisa kita samakan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu Malaysia. Sementara pasti ada perbedaannya dong. Beda. Bahasa Melayu yang ada di Sumatera dengan bahasa Melayu yang ada di Malaysia. Kayaknya perlu kita react juga nih. Perbedaannya. Logatnya. Ya. Kalau masalah dialek-dialek ini setiap daerah pasti beda. Ya, ada yang kebanyakan menggunakan itu daerah mana? Dari Tanjung Balai juga. Ya, misalnya kalau di Malaysia dua, ada daerah itu Sumatera duo. Nah, tigo. Itu dari Deli Serdang gimana lagi? Beda lagi. Lain lagi Palembang. Pahlawan Riau beda lagi. Jadi Melayu ini tersebar di seluruh Nusantara gitu. Tapi nggak pernah diusir kan kalau kita menggunakan bahasa daerah? Enggak. Kita maksudnya dari kampungnya enggak. Kalau kita bahasa logat Batak ke Jawa pasti orang Batak ya. Orang Medan ya. Pasti kayak gitu. Karena mereka tahu identitas kita nih dari bahasa kita dari aja. logat kita. Jadi kalau orang Jawa nanti datang kemari, orang Jawa ya. Mungkin pemerintah mereka khawatir punahnya bahasa Melayu di sana mungkin. Iya, karena itu tadi protektif ya. Bahasa Indonesia di sana sangat dikuasai oleh milenial Malaysia. Jadi mereka ada kekhawatiran lah gitu ya. Bahasa Melayu ditinggalkan. Karena merasa kurang keren kali ya. Gitu. Kalau di bahasa Indonesia, kalau melihat sinetron, lo gue pasti kayak gitu kan, gue gitu kan. Itu mungkin ke bawah-bawah sampai lebih bisa dimengerti mungkin gitu. Apalagi kayak anak Jaksel ya. Bahasa Indonesia campur bahasa Inggris. Tapi nggak diusir. Tapi nggak kami usir. Palingan dikomentarin, ya enggak. Oke teman-teman, memiliki pendapat ataupun komentar silahkan berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Berikan pendapat Anda yang sopan. Insya Allah kami bakal baca komentar dari teman-teman semuanya. Mohon maaf nih, malah tahu ada kata kami yang salah, yang kurang tepat, yang menyinggung salah satu pihak di sini, baik itu dari Indonesia, Malaysia, Brunei, Darussalam, Singapura, dan negara tetangga lainnya. Berikan kritik dan saran Anda, insya Allah di video berikutnya akan kami perbaiki. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thanks for watching.